Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar Rofi Adhamid dari Prodi Agribisnis kelas A. Di sini saya akan membawakan sebuah video bertemakan tentang question and answer berkaitan dengan pertanian. Kameramen akan memberikan pertanyaan kepada saya dan saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, apa pengertian pertanian menurut Anda? Pengertian pertanian menurut saya adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik itu perseorangan ataupun kelompok, yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, ataupun hal lainnya yang memberi manfaat untuk masyarakat, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Pertanyaan kedua, bentuk pertanian apa saja yang Anda ketahui berada di Indonesia saat ini? Berikan penjelasan dari masing-masing bentuk pertanian tersebut. Bentuk pertanian yang pertama, lahan basah. Lahan basah yang biasa dikenal oleh orang sekitar yaitu sawah. Lahan basah dibagi menjadi dua, yaitu lahan irigasi dan lahan tanda hujan. Perbedaan dari lahan irigasi dan lahan tanda hujan yaitu lahan irigasi bisa dipakai oleh petani untuk menanam padi dan bisa dipanen 2-3 tahun sekali. Sedangkan untuk lahan tanda hujan, untuk menanam padi sendiri harus menunggu musim penghujan agar tertadahnya air di sekitar tanah tersebut. Untuk bentuk kedua yaitu lahan kering. Seperti namanya, lahan kering yaitu lahan yang memiliki kadar air yang sedikit. Contoh tanaman yang biasa ditanam di lahan kering yaitu umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, dan lain-lain. Untuk bentuk ketiga yaitu lahan perkebunan. Lahan perkebunan sendiri merupakan area luas yang dapat ditanami oleh berbagai macam tanaman. Biasanya lahan perkebunan berada di dataran tinggi. Contoh tanaman yang ditanam di lahan perkebunan yaitu seperti kopi, cengkeh, teh, karet, dan lain-lain. Untuk lahan perkebunan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lahan perkebunan besar dan lahan perkebunan rakyat. Lahan perkebunan besar dikelola oleh pemerintah. Di situ dalam proses dari awal mula sampai panen dilakukan dengan menggunakan mesin. Sedangkan untuk perkebunan rakyat masih digunakan oleh rakyat-rakyat biasa dan dilakukan dengan manual. Hasilnya itu pun untuk masyarakat sekitar dan tidak untuk kebutuhan ekspor. Pertanyaan ketiga, bagaimana nasib petani di Indonesia yang dilanda pandemi COVID-19? Menurut saya, dari salah satu berita yang saya baca, di situ dijelaskan bahwa petani mengalami banyak masalah, baik itu dari segi pendistribusian dan juga dari segi harga barang pertanian tersebut. Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia, Abdul Hamid, menerangkan bahwa petani cabai dalam sehari bisa memanen hingga 200 ton cabai per hari, 200.000 ton cabai per hari. Sedangkan di era pandemi sekarang, kebutuhan cabai menurun drastis, yaitu sekitar 20-25.000 cabai per hari. Dari sini maka bisa dilihat bahwa petani mengalami kerugian yang sangat besar. Menurut Abdul Hamid, penyebab dari penurunan permintaan tentang cabai sendiri yaitu dikarenakan tutupnya restoran, hotel, maupun tempat kuliner yang ada, sehingga permintaan cabai hanya untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga saja. Masalah harga maupun pendistribusian dari barang pertanian tersebut bukan hanya terjadi pada cabai, namun terjadi juga pada ayam, sayur-sayuran yang lain, dan juga jagung. Berikut penjelasan. Pertama, nasib dari petani cabai. Harga ke petani yaitu 4-15 ribu rupiah per kilogram, sedangkan di harga pasar 40-50 ribu per kilogram. Harga panen saat ini yaitu 200 ton per hari dan permintaan pasar yaitu 20-25 ton per hari. Mohon maaf saya ralat yang di penjelasan saya sebelumnya yaitu 200 ribu ton per hari dan 20-25 ton ribu per hari, yaitu bukan ribu tapi 200 ton per hari dan 20-25 ton per hari. Masalahnya yaitu Mei 2020 panen 12.000 hektar. Yang kedua, program relaksasi kredit usaha rakyat tidak membantu karena hanya memperpanjang tenor. Yang ketiga, tenaga kerja untuk panen sulit dicari karena khawatir terkena COVID-19. Dari panen 12.000 hektar itu, banyak cabai yang terbuang sia-sia karena permintaan pasar menurun disebabkan oleh adanya COVID-19. Yang kedua, petani jagung. Harga ke petani yaitu 3.000 per kilogram. Harga sebelum COVID 4-5.000 per kilogram. Masalahnya, pemerintah desa mewajibkan seluruh orang yang masuk wilayahnya di karantina 14 hari, termasuk pembeli jagung. Dampak dari kebijakan tersebut, petani membiarkan hasil panen di kebun, sehingga banyak hasil panen yang tidak dimanfaatkan. Yang ketiga, petani sayuran. Harga ke petani yaitu 2.000 per kilogram, sedangkan harga sebelum COVID-19 7-8.000 per kilogram. Masalahnya, petani Desa Kiara Sari, Bogor berhenti menanam karena harga yang terlalu rendah. Perbandingan harga dari 2.000 per kilogram dan 7-8.000 per kilogram merupakan harga yang sangat jauh. Itu yang menyebabkan petani desa tersebut berhenti menanam. Yang ketiga yaitu peternak ayam ras. Harga ke peternak 4-15.000 per kilogram. Harga pokok penjualan atau HPP 18,2.000 per kilogram. Masalahnya, sebelum COVID-19, ayam potong di pasar Jombang dan Mojokerto terjual 50-70 ton per hari. Kini hanya terjual 10-25 ton per hari. Peternak ayam ras, dampak dari pengurangan permintaan pasar tersebut menyebabkan peternak ayam ras berhenti produksi karena harga yang terlalu rendah. Sekian question and answer tentang pertanian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.